Sementara kalau sekarang kembali lagi ya ke perpeminatan gitu ya. Ada pro cons-nya ya, ada kekurangan kelebihannya tentu saja. Kalau sudah digabung seperti ini, sebetulnya jadi lebih sederhana ya dan kita bisa mendalam ya untuk pemilihan sertifikasi maupun grup work-nya ya, seperti itu gitu. Cuman di sisi lain tentu karena sudah mengarah kepada peminatan tertentu ya, jadi ada kesempatan untuk melihat atau dapat sharing dari yang lain ya, jadi lebih sedikit ya, kecuali nanti gabung ke sharing session dari teman-teman di kelas sebelah gitu. Ya, biasanya gitu ya nanti prakteknya. Silakan nanti siap-siap. Oke. Hmm, Bentar ya. Ya, selamat datang Aska. Ya, saya mau setting supaya ini langsung mute. Ternyata masih belum efektif ya. Belum tahu juga nih. Harus dicek lagi. Keep on top. Oke. Ya, sebelum lupa saya mau cetak dulu sebentar ya presensinya. Nanti di akhir kita seperti biasa akan cek presensi. Kemudian, bentar ini kodenya masuk ke WhatsApp. Oh, ini dia. Ya, susah ini urusan ini. Hmm, oke. Sip. Kita masuk kodenya. Saya masukin dulu. Hmm. Rama ada Rama? Iya Pak, ada Pak. Aman ya, udah diurusin ya untuk yang visit ini, company visit ya. Iya Pak, sudah Pak. Mudah-mudahan. Ini Pak Ricinya lagi ini ya, lagi ada kegiatan ISAKA ya. Jadi mungkin nanti baru akan merespon ya. Seperti itu. Kita lihat mudah-mudahan bisa lancar ya. Dan teman-teman nanti bisa rame-rame ya, yang ada keluangan bisa matching ya, bisa main ya nanti ke eh, ini ke company visit. Rencananya ke Telkomsel dan Grab ya, seperti itu. Oke, presensi. Hmm, Ya, presensi saya cetak dulu ya. Berita acara kalau kelewat suka susah ya, jadi ya harus pas harinya. Sekarang di hmm, oh ini cetak dapat hadiah. Bentar ya. Oke, tanggal 5 ya sekarang ya. Tuh. Ya, sip. Oke. Untuk SAG 1 ini pertemuan ketiga ya. Jadi nanti kita sesuaikan untuk yang baru join. Ini berita acaranya. Hmm, ya, sip ya, udah muncul. Nanti kita bikin presensinya ya. Sekarang kita masuk dulu ke cek dicek ya. Saya mau lihat. Saya share sini langsung ya, biar Anda semua bisa lihat juga seperti apa progresnya ya. Hmm,
Saya buka aja desktopnya ya langsung. Nah, ini dia ya. Kalau ini presensi kita, kemudian nanti kita akan sharing session sedikit ya terkait dengan karir dan juga untuk pengumpulan tugas. Mm-mm. Nah, bentar ya, ini kok kayak gini. Mhm. Ini kagok. Nah, hide. Come on, hide. Nah, mhm. Nah, ini dia ya. Yup. Ini ya, saya ngingetin dulu ya. Kemarin sudah dibagi ini. Kelihatan surat yang kemarin sudah di-share ya. Jadi ada 8, 9 ya. Ada 9 skema yang ditawarkan. Silakan Anda pilih ya. Kalau SAG berarti pilihannya adalah nomor 3 ya. Auditor Madya. Ini nanti juga banyak ke arah COVID, Cisa ya, dan kawan-kawan. Kemudian ada arsitek ya, enterprise arsitek. Seperti itu. Kemudian Anda juga boleh ke analisis sebetulnya ya. Seperti itu. Gitu. Kalau yang lainnya lebih cocok untuk teman-teman di peminatan yang lain. Tapi untuk SAG seperti yang diketahui ya, ada opsi ya untuk studi group ya. Sudah dibantu oleh teman-teman Aslab ya, oleh Mutia dikoordinir ya, dan kawan-kawan sudah ada 2 studi group yang akan dijalankan ya. Nah ini mungkin bisa sambil ini Mutia, ada Mutia nggak sekarang? Bapak. Hadir. Oke, sip. Mutia bisa cerita progres yang join ke studi group, berapa ke COVID, berapa ke 4 stream CET? Mutia ada ya, Mutia ya? Atau belum ada? Ada, Oh ada tuh. ada Sip, sip. untuk sekarang Hmm? buat yang COVID itu ada sekitar 29 orang. Wow, banyak ya. Terus, Iya, terus. Pak. Mhm. Yang untuk City itu sekitar 23 orang. 23 ya. Aha. Ya. Tapi itu udah terbagi CET-nya ya. Udah milih kan ya? AI-nya. Kalau kalau untuk streamnya belum, Pak. Oh Mungkin belum. karena hari ini masih hari terakhir registrasi, Ya. mungkin setelah ini dibagi per streamnya, Pak. Oke, oke, oke. Sip kalau gitu ya. Jadi intinya gini ya. CET itu terbagi menjadi 4 sertifikat ya. Sertifikat fundamental, ada stream AI ya, di mana nanti belajar tentang AI governance, AI management, dan juga AI technical ya. Eh, kita menggunakan virtual mesin ya untuk teknisnya. Kemudian ada blockchain ya, streamnya sama juga seperti itu pola-nya. Ada cloud ya, dan juga ada emerging teknologi yang lain yaitu IoT ya. Nah ini 4 stream ini menjadi 4 besar ya penggunaan teknologi terkini ya, emerging di zaman digital sekarang ya, seperti itu gitu. Itu kurang lebih. Hmm, ya.
Nah, ini saya belum update ya ke Bu Wati yang membuka pendataannya ya. Seperti apa kondisi terkini ya. Tapi yang jelas sudah harus mendaftarkan ya di hari ini pilihannya apakah mau BNSP, apakah mau eh, studi grup ya untuk pelatihan internasional, sorry, sertifikasi internasional seperti itu. Kemudian ini LMS kita ya, LMS kita. Jadi kemarin sudah di-share, sudah di-share materi, kemudian juga ada video juga ya, termasuk juga recording video sesi pertama ya. Silakan nanti dicek lagi. Dan kemarin saya udah buatkan ya, minggu lalu ada knowledge sharing ya. Nah, knowledge sharing udah kelihatan di sini ya. Oke. Sudah terbentuk ya grupnya. Dan nanti mungkin bisa digeser-geser ya. Ini karena grup satunya jadi kosong. Kemudian mulainya dari grup dua ya. Setelah itu sampai ke grup 10 dan 11 ya. Nah ini jadinya geser ya. Nah, geser secara numberingnya ya. Ini grup 15 juga langsung loncat ya. Seperti itu. Jadi nanti kita urutkan saja. Artinya kalau ada seperti ini kondisinya, itu ada 2 sampai 8 ya. Em, Berarti 7 ya. 7 ditambah ini satunya kan nggak ada ya. Mulai dari 2, 9-nya mana nih 9? Nggak ada juga. Mana? Kelihatan nggak grup 9? Aneh juga ya, nggak ada grup 9-nya ya. Ya, nggak muncul ya. Asumsinya nggak ada. Berarti grup 10 berarti ada 10, ada 8 ya. 8, 9 grup 11, 10 grup 12, dan terakhir adalah grup 15 ya. Nanti numberingnya digeser ya, sesuai biar nggak ini, nggak ceklok ya. Jadi 1 sampai berapa tadi? Ini kan 8 ya. 8, 9, 10, sorry, sorry. Ya, sorry, 9, 10, 11 ya. Kurang lebih ada 11 grup urutannya ya. Dan itu akan mulai ya setelah Anda semua punya sertifikasi, maka silakan dimulai ya. Bagi Anda yang sudah ya, kayak Dio dan kawan-kawan, ada Laras juga ya, Taman Nafila ya kalau nggak salah ya. Itu bisa langsung mulai sebetulnya ya, bisa lebih awal startnya kalau sudah punya sertifikasi ya. Kemarin sudah pada lulus ITIL. Nah, kemudian, nah ini ITIL saya nggak ngelihat ini ya, sebentar. Kok nggak kelihatan pilihannya. Hmm. Hmm, 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 hmm. Nah, ini dia ya. Oh iya ya. Hmm, 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 hmm. Ini memang biasanya ada ya. Hmm. Oh, karena levelnya sepertinya nggak pas. Ditutup deh, ditutup. Ya, nggak apa-apa ya. Berarti itu pilihannya kurang lebih ya.
Oke, grup sudah terbentuk. Kemudian saya download dulu ya. Tidak ada lagi perubahan. Mudah-mudahan kalau ada sesuatu silakan japri aja ya. Saya langsung download saja sekarang ya. Saya masukkan ke grup. eh, ya, kalian, sorry, kok melakukan kalian. Nah, ini dia ya, pelatihan dan sertifikasi. Dah ya, masuk catatan. Kemudian kita akan masuk ke sini ya. Gitu. Nah, untuk ini ya, untuk studi grup, kita sudah bisa mulai ya. Jadi nanti tim SAG ya, Mutia dan kawan-kawan, tolong nanti dibuatkan ya grupnya. Kemudian saya juga akan buat apa namanya LMS-nya ya. Ada, tapi di dalam kelas SAG 1 ya. Di situ nanti akan ada topik ya yang khusus untuk itu ya, khusus untuk itu. Nanti saya akan infokan untuk pertemuan awal ya. Dan tentu nanti untuk khususnya yang COVID ya, tim SAG tolong bisa dicolek ya mentor-mentor sebelumnya ya yang sudah saya share listnya itu diharapkan mereka sesuai dengan komitmen ya di awal untuk bisa berbagi juga dengan adik-adiknya gitu ya. Nah, begitupun nanti ya kalian sama yang sudah lulus nanti insya Allah ya dari grup COVID maupun juga dari CET ya Emerging Technology itu tentu Anda punya kewajiban moral ya untuk bisa melanjutkan lagi mentorshipnya ya di sesi berikutnya ya di tahun berikutnya atau di semester berikutnya seperti itu gitu. Baik itu ya. Kemudian saya masuk dulu ke sini ya untuk pelatihan dan sertifikasi. Kita sharing dulu sedikit. Kemarin sudah dibahas ya mengenai jenis-jenis sertifikasi ya dari BNSP terutama ya dan juga yang dari SAG ya. Ada beberapa eh, pelatihan dari Saka yang ada studi grupnya ya dan disarankan untuk join ya. Kemarin ada sempat yang berencana untuk mengambil yang di luar studi grup ya, tetapi sangat tidak disarankan karena tentu akan lebih sulit ya kalau kita tidak ada mekanisme untuk belajar dulu gitu ya. Anda harus belajar mandiri dan akan sulit untuk bisa ini ya mengikuti karena belum ada sharing ya pembekalan dari yang sudah lulus sebelumnya seperti itu gitu. Oke, itu. Nah, ini adalah tujuan di sesi kita ya. Industri 4.0 udah biasa ya Anda semua. Kemudian untuk lembaga sertifikasi kemarin sudah disinggung sedikit sebetulnya ya. Sama jenis sertifikasi udah. Masa depan adalah milik bagi mereka yang mempersiapkannya hari ini. Nah, ini ya. Jadi kan ada ini ya, ada jargon fail to plan ya, is plan to fail gitu. Ya, kalau Anda gagal berencana maka Anda merencanakan untuk gagal ya. Makanya cocok dengan ini ya dari Malcolm nih, masa depan adalah milik bagi mereka yang mempersiapkannya hari ini. Oke. Kemudian ini adalah revolusi industri 4.0 ya. Jadi dulu itu sebetulnya sudah beberapa kali ya. Ada revolusi industri, pertama mekanik, kedua produksi massal ya, ketiga komputerisasi sebetulnya ya. Ketika mulai ada komputer di tahun 80-an, 90-an ya, itu disebutnya industri 3.0. Nah, kemudian baru masuk ke 4.0 ya. Ya, satu dekade inilah di mana Anda berhadapan ya dengan teknologi digital ya, yang disebut sebagai smart grid, ada sosial media analitik ya, big data, ada cloud ya, kemudian juga ada Internet of Things ya, dan kawan-kawan AI, blockchain dan segala macamnya ya. Sebagaimana yang kemudian muncul ya CET
gitu sebagai satu sertifikasi untuk pembekalan bagi Anda yang mau mendalami lebih lanjut ya bagaimana secara teknis bisa mensimulasikan ya penggunaan dari emerging technology dengan menggunakan virtual machine. Kemudian tentu juga bagaimana mengelola dan menata kelolanya ya. Anda sekarang juga lagi ngambil mata kuliah TKMTI ya, takel. Nah, di situ clear ya, ada perbedaan antara governance dengan manajemen. Di mana kalau governance kita bicara layer top ya, pimpinan puncak. Kemudian kalau manajemen itu adalah tim pengelola ya, operasional di bawah dari pimpinan puncak tadi gitu ya. Nah, itu pun tentu harus diatur ya ketika kita menerapkan teknologi emerging ini. Seperti itu. Oke, nah kemudian ini ada juga ya pendekatan society ya, society ada society 5.0 dari Jepang ya dikenalkannya di mana esensinya sih sama sebanding dengan revolusi industri 4.0 ya, cuman ini bicara dari konteks masyarakatnya, komunitasnya gitu ya, dari orang dan organisasinya. Sementara kalau revolusi industri 4.0 kita bicara dari teknologinya gitu ya. Nah, ini uh, perkembangan society-nya seperti apa ya. Dari mulai hunting ya, light ya, kemudian agraria, kemudian heavy industry ya, industrial society, kemudian information society ya, sampai ke society 5.0 ya di zaman revolusi industri 4.0 ini. Kemudian segala sesuatu itu cyber sekarang ya, interconnected ya. Dari mulai hal-hal kecil ya, sudah bisa di-computerize dalam bentuk sensor-sensor ya, makanya ada IoT. Ya, IoT itu gunanya untuk itu. Untuk mengumpulkan data ya secara masif ya dari berbagai lokasi ya, bisa sampai lokasi terpencil sekalipun ya, selama ada koneksi internet ya, kan bisa wired, bisa wireless ya, bisa pakai kabel atau bisa pakai wireless, setidaknya dari satelit ya, atau pakai punyanya Elon gitu ya, Starlink seperti itu. Nah itu bisa connected ya, kemudian bisa ngumpulin data secara masif ya dari berbagai sensor yang disediakan ya. Misalnya kalau kita aplikasikan ke smart farming ya untuk perkebunan, maka kita bisa pakai ya IoT misalnya untuk kontrol ya perubahan suhu, ngecek ya, kemudian bisa merespon dengan apa gitu ya. Bisa mengecek cahaya gitu ya. Bisa ngecek juga kelembaban semacam ya untuk kepentingan dari bisnisnya itu sendiri ya. Digunakan untuk apa gitu. Kemudian dikolek ya, dan juga tidak hanya untuk sensor ya, tapi juga untuk aktuatornya gitu. Misalnya kalau kita pakai untuk smart home ya, IoT untuk smart home berarti di lampu itu bisa dikontrol ya, lampunya bisa dibesar kecilkan misalnya ya, cahayanya bisa dimatiin jarak jauh gitu ya. Kemudian kunci pintu misalnya ya, kemudian CCTV ya bisa diatur secara remote ya. Seperti itu karena segala sesuatu sudah interconnected. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, pengumpulan data secara masif juga tidak hanya dari sensor ya, tetapi juga dari data tidak terstruktur ya. Nah, ini juga salah satu ciri dari revolusi 4.0 ya, di mana kita bisa mengumpulkan data dari sosial media ya, data yang tidak terstruktur dari video-video, dari animasi-animasi ya, dari postingan-postingan. Itu kita bisa analisis sentimennya gitu ya, arahnya kemana, sedang membicarakan apa, trennya seperti apa ya. Itu semua bisa menjadi data ya, sebagai disebutnya sebagai big data ya. Kemudian dianalisis secara ada sedikit berbeda ya dengan pendekatan data terstruktur sebelumnya yang berbasis database gitu. Ya, seperti itu. Tapi semua dikumpulkan ya ke dalam data lake, kemudian nanti diolah ya untuk dasar pengambilan keputusan gitu. Nah, itu esensinya ya, perbedaan besarnya ketika bicara terkait dengan data collection dan juga kontrol ya terhadap alat-alat secara remote ya, seperti itu. Kemudian tentu ini bisa dibarengkan dengan machine learning ya.
machine learning, dan tentu ada algoritma untuk kecerdasan ya. Bisa expert system ya, sering ini juga ke arah AI, artificial intelligence ya, supaya dia bisa memiliki semacam cara berpikir gitu ya, algoritma yang membuat dia seolah-olah bisa berpikir ya, dan bisa memutuskan, memberikan masukan, bisa memutuskan ya, sesuai dengan batasannya. Kayak gitu. Itu ya. Kemudian kalau blockchain lebih ke arah security, bagaimana mengamankan transaksi gitu ya, kontrak dan semacamnya. Kemudian kalau cloud bicaranya adalah bagaimana menyimpan data dan mengolah data secara remote ya, dari jarak jauh seperti itu gitu. Jadi data centernya, ruang servernya itu tidak harus di tempat kita sendiri gitu, tapi bisa di tempat yang jauh. Kemudian lingkungan untuk apa istilahnya, pemrosesannya itu sudah tersedia di sana gitu ya. Seperti itu. Itu ada beberapa ya. Nanti teman-teman yang gabung dengan CET itu ada ininya, ada namanya arsitekturnya ya. Jadi ada 3 jenis arsitektur ya untuk cloud ya. Ada yang paling sederhana ya. Kita sebenarnya tinggal pakai saja gitu ya. Kayak kita pakai layanan Netflix misalnya ya. Kayak kita pakai layanan Google gitu ya, Google App. Itu sebetulnya yang paling sederhana ya. Seperti itu. Kita benar-benar difasilitasi, segala sesuatunya udah ada, tinggal pakai gitu ya. Kemudian juga ada cloud yang di tengah-tengah ya, di mana kita masih bisa pengembangan semacamnya. Kemudian ada yang benar-benar ini ya, lebih ke fasilitasnya saja ya, dan punya lebih banyak ke apa istilahnya ya, kewenangan untuk mengkustomisasi lebih lanjut gitu ya. Itu kurang lebih 3 tingkatan untuk cloud-nya ya. Nah, overall gitu ya. AI, B, blockchain, C, cloud ya. Kemudian ada Internet of Things tadi yang di awal ya. Kemudian juga ada yang lain-lain ya, seperti tadi big data ya, seperti itu. Oke, ini disebut disruptif ya karena mengganggu dalam tanda kutip ya. Mengganggu incumbent. Nah, istilahnya ya. Incumbent itu apa? Incumbent itu adalah organisasi-organisasi tipe ini ya, tipe lama ya, seperti itu gitu. Di mana organisasi lama ini dia cenderung masih pakai teknologi eh, fundamental tradisional gitu ya. Yang sekarang mungkin kita sebut aja IT gitu ya. Karena IT kan sudah sejak zaman dulu ya, sejak revolusi industri 3.0 itu sudah disebutnya IT, komputerisasi ya. Nah, untuk yang baru-baru kita sebut aja digital gitu ya, teknologi digital. Sehingga kita bisa membedakan mana yang tradisional, mana yang emerging ya, seperti itu. Nah, itu ya, kemudian em, ada bond digital company sehingga mengancam ya perusahaan-perusahaan yang baru, lama ya, yang baru ini mengancam yang lama ya. Kayak Grab gitu ya, Gojek mengancam misalnya taksi Bluebird gitu ya, ataupun taksi-taksi yang jadul ya, udah pada kemana sekarang ya, karena sudah kalah kompetisi gitu ya. Nah, kemudian ini pilar-pilarnya ya, yang tadi sempat di-mention sebagian ya. Tadi yang belum itu misalnya AR ya, sama VR ya, virtual reality, augmented reality ya. Nanti juga bisa dikaitkan dengan metaverse ya, di mana kita hidup secara virtual di sana, punya avatar ya. Kemudian manufacture canggih juga, cloud tadi udah. Nah, jangan lupa ya, segala sesuatu sekarang jadi rentan ya. Kenapa? Karena kalau sudah terkoneksi satu sama lain, otomatis yang nyerang ya, yang punya niat negatif juga itu tentu bisa ngehack dari jarak jauh gitu ya. Kalau kita tidak terbiasa dengan security, ya misalnya settingan-settingan masih standar ya, sehingga hacker ya tinggal masuk dengan mudah misalnya seperti itu. Atau ada beberapa hal ya, teknologi yang jadi jalan masuk ya. Dulu misalnya pernah ada teknologi wireless ya, zaman masih WEP namanya ya, sekarang sudah WPA, itu gampang di-crack ya. Gampang di-crack password untuk masuk ke dalam
Wi-Fi-nya gitu ya. Nah, di brute force bisa dengan cepat ya. Kemudian orang yang tidak merupakan orang yang berhak untuk mengakses layanan jaringan kita ya, bisa masuk jadinya ya dan bisa punya IP ya dan artinya seolah-olah bagian dari jaringan internal gitu ceritanya. Dan dari situlah nanti bertahap ya, dia bisa nyerang server yang ada di network tersebut. Dia bisa nyerang lintas network berikutnya gitu ya. Jadi hop ya dari satu titik ke titik yang lain seperti itu. Ya, IoT sudah, simulasi sudah tadi, integrasi horizontal vertikal dalam konteks arsitektur ya. Ada istilahnya holofication ya. Kemudian juga ada apa? Holofication itu dibuat lebih granular ya. Jadi menggunakan pendekatan service oriented ya. Sehingga untuk integrasi jadi lebih mudah dalam membentuk platform digital ya seperti itu. Biasanya teknologi yang dipakai itu API ya, Application Programming Interface. Nah, di situ kayak pintu kita ketemuan janjian di situ ya mau nuker apa dilewatkan ke pintu yang disepakatin ya. Seperti itu. Robot ya terkenal sekarang ya, robot RPA misalnya ya, Robotic Process Automation dan segala macamnya. Oke. Nah, ini implementasi ya 4.0 adalah investasinya dari ini agak lama sebetulnya 2020 yang lalu ya. Tapi kita bisa lihat bahwa volumenya meningkat ya, rate-nya, kemudian juga kita lihat industrinya kemana saja ya, seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa ya, terjadinya transformasi ini juga banyak kendala gitu ya. Perlu dikawal dengan tata kelola dan pengelolaan yang baik ya supaya tidak gagal. Seperti itu. Ini harusnya ada video sepertinya ya nih ya. Nah, cuman kalau dibuka dari sini ternyata nggak jalan. Ya apa nanti saya coba ya kita download seperti itu. Ini saya langsung buka dari Google-nya. Ini adalah competitive countries Singapura ya negara tetangga satu-satunya negara maju ya di Southeast Asia berarti ya. Kemudian Swiss di Eropa ya. Kemudian Denmark. Denmark ini negara nomor satu e-government-nya ya. Kalau di Asia itu yang terkenal ada Korea Selatan, ya itu juga terkenal. Irlandia, Hong Kong, Hong Kong bagian dari Cina, ya seperti itu. Korea Selatan, kemudian Indonesia. Indonesia kalau untuk e-government-nya itu di urutan 64 sekarang ya tahun 2000. Lumayan sih loncat beberapa ini ya dari 110 ya di tahun 2018 sekarang di 2024 udah 65-an 64 ya. Jadi ada kemajuan setidaknya ya. Oke. Bentar. Nah, ini ya kita bicara peluang. Permintaan sangat tinggi ya. Sekarang ya dari dulu juga IT memang cantik ya. Peluang di IT itu atau sistem informasi itu besar ya. Kenapa? Karena IT bisa dipakai di mana-mana ya. Semua jenis proses bisnis, semua industri itu pasti akan butuh teknologi gitu ya. Minimal teknologi untuk mengolah data menjadi informasi gitu ya, automation. Sehingga tentu akan selalu banyak dibutuhkan ya. Nah, cuman satu hal yang sekarang juga jadi satu uh, ciri khas ya. Banyak juga sekarang pekerjaan remote ya. Nah, itu menarik ya bagaimana melakukan secara remote. Kemudian inovasi teknologi ya. Nah, dengan emergent teknologi tadi, kemudian fleksibilitas ya. Smart smart ya, agile, adaptif dan segala macamnya gitu ya. Adaptive government ya, smart home ya, smart farming misalnya ya, dan segala macam. Smart city, smart province, smart nation, digital transformation office. Nah, ini lagi rame ya isu-isunya ya. Dulu ada CIO, sekarang ada Chief Digital Officer ya. Dulu Chief Information Security, sekarang ada yang lebih fokus lagi CISO ya. Chief Security Officer, Cyber Security Officer misalnya ya. Seperti itu. Yes, ini tantangannya ya. Proyek dengan kompleksitas tinggi, butuh perencanaan yang matang, tim solid, dan koordinasi lintas bidang.
Tuntutannya apa? IT menjadi tulang punggung. Iya. Karena online ya, maka segala sesuatu jadi tergantung kepada IT dan digital tadi. Ya, IT anggap sebagai infrastrukturnya ya, data centernya, jaringannya, layanan-layanan operasional yang sudah berjalan ya. Sementara digital itu adalah inovasinya, gitu ya. Inovasi digital platform ya, penggunaan API misalnya untuk interconnecting ya, membentuk digital platform ya, e-commerce misalnya semacam. Nah, itu adalah inovasinya gitu ya. Makin tinggi tuntutannya ya. Eh, Kalau yang sudah stabil ya, maka akan masuk ke dalam pengelolaan dalam konteks operasional ya. Makanya sekarang cenderung pengelolaan IT itu dan digital terpisah ya. Terpisah itu dalam arti secara prosesnya ya. Tapi orangnya sih bisa merangkap sebetulnya ya. Kalau misalnya ternyata tidak memungkinkan untuk ada CDO ya, maka CIO juga is okay, tetapi CIO-nya harus bisa ambidexter istilahnya ya. Dua tangannya lincah ya untuk melakukan operasional maupun melakukan inovasi gitu ya. Nah, itu namanya ambidexter atau bimodal ya. Atau mau dua sekaligus ya, ada CIO yang khusus menangani infrastruktur ya, atau ada CDO yang khusus menangani innovation digital ya. Seperti itu gitu. Kemudian tentu ada keamanan dan privasi ya, bagaimana sistem yang aman, perlindungan terhadap data ya. Orang-orang cyber security sekarang penting ya. Kemampuan security tidak hanya untuk orang-orang infrastruktur ya, tapi juga semua, termasuk juga yang berminat di sisi arsitektur ya, dan juga strategi kayak teman-teman di SAG ini ya. Seperti itu. Harus ngerti yang namanya manage keamanan informasi ya. Belajar ISO 27001, manajemen keamanan informasi. Perkembangan teknologi yang sangat cepat ya, bagaimana berkembang terus ya teknologi informasi dan digital. Strateginya apa nih kalian nih ya? Nah, ini jadi bahan juga untuk kalian bikin tugas ya, bikin tugas. Nanti kita lihat ya, kita ingatkan kembali tugasnya seperti apa dan kapan ya. Tingkatkan keterampilan ya, kursus, sertifikasi yang kalian lakukan sekarang ya, belajar teknologi baru, belajar CET tadi ya, itu belajar teknologi baru. Bangun portofolionya ya, terlibat dalam proyek ya. Alhamdulillah dapat pengalaman, syukur-syukur dapat tambahan ini ya, tambahan uang kuliah, tambahan uang saku gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga bisa kontribusi ya ke open source untuk makin terampil dan juga terbiasa berbagi ya. Seperti itu. Kemudian soft skill jangan lupa ya. Kalian juga belajar soft skill di sini ya, yaitu nanti knowledge sharing ya, kemudian group work ya, bagaimana bisa memimpin minimal diri sendiri dan teman-teman satu grup ya, untuk bisa melakukan mencapai satu tujuan tertentu gitu ya. Nah, ini strategi bersaing ya untuk industri 4.0, magang ya, MBKM ya, sekarang walaupun lagi diatur kembali ya. Kerja freelance misalnya ya, seperti itu gitu. Kemudian terlibatan di proyek ya. Nah, Anda silakan ini ya. Jadi biasakan untuk juga punya kemampuan praktis ya, bekerja sama dengan tim ya. Jangan full study oriented ya sampai pas lulus nggak tahu apa-apa ya di sisi praktis gitu. Yang tahu hanya textbooknya aja gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Branding ya, profil yang menarik, LinkedIn dan segala macamnya ya. Jangan lupa dibuat ya. Udah wajib kalian ya, udah wajib punya LinkedIn ya. Jangan cuma IG doang ya, jangan cuma X doang gitu, tapi juga Anda harus punya yang profesionalnya ya, LinkedIn ya. Kemarin saya lihat tuh beberapa rekan ya sudah pada punya ya LinkedIn ya, sehingga bisa saling berbagi di sana ya, kemudian juga saling nyemangatin ya dengan berbagi pencapaian ya di sana. Tulis blog, berbagi pengetahuan. Nah, dulu zaman blogger ya, ya. Kalau sekarang mungkin zamannya ini multimedia ya, sharing di story misalnya ya, ataupun saya posting ya. Seperti itu. Kemudian akunnya kayak artis di open misalnya gitu ya. Semua bisa connect. Kemudian networking, ya. Ini salah satu kata kunci juga ya, kolaborasi ya, di dalam tanda kutip networking.
Kalau bahasa sebelumnya ya yang sering dipakai adalah silaturahim gitu ya. Nah, dengan kita bernetworking maka akan mempermudah kita untuk mendapatkan kesempatan. Ya, makanya silaturahim disebut sebagai jalan rizki ya. Rizki itu adalah opportunity sebetulnya ya. Gabung dengan komunitas, Anda gabung komunitas ISAKA misalnya ya, komunitas IASA untuk arsitek ya, komunitas TOGAF misalnya, komunitas layanan, komunitas apa lagi ya, banyak pilihannya ya. Kemudian conference dan meetup ya, profesional. Kemudian, nah, kalau Anda gabung dengan ini, dengan apa tuh? Student group ya, studi group yang diselenggarakan oleh ISAKA Student Group dan juga Lab SAG. Maka nanti akan Anda gabung dengan komunitas ya. Di sana ada komunitas ISAKA. Anda kalau ada meeting online tiap bulan ya bisa upgrade knowledge di sana, bisa dapat sertifikat gitu ya. Untuk dipakai ya, untuk apply nanti ke depan gitu ya. Kemudian juga memudahkan akses ya ke pengetahuan terbaru. Sekarang ada jurnal ya, ISAKA, kita lihat nanti ya. Anda bisa pakai itu untuk referensi ya. Terakhir ya misalnya niche-nya, spesialisasi ya. Anda mau jadi ahli apa? Ahli AI, ahli blockchain, ahli analis untuk emerging technology misalnya ya, arsitektur untuk arsitektur agile misalnya gitu ya. Itu semua sangat memungkinkan. Sekarang merefresh ya, milih sertifikasi yang paling pas. Nah, makanya ada penugasan ya, bikin tugas individu ya, tentukan Anda mau jadi apa, plan ya, rencanakan, kemudian kaitkan dengan industri ya, industrinya apa, Anda harus kenal ya. Anda senang dengan dunia konsultan, maka cari ya lembaga-lembaga konsultan target misalnya ya. Senang dengan BUMN, berarti cari ya referensi BUMN yang memungkinkan gitu ya. Bisa juga PNS, bisa juga yang lain-lain, banyak pilihan ya, termasuk entrepreneur ya. Entrepreneur, bikin perusahaan sendiri dan segala macam. Saya udah cerita ya, itu bisa jadi malah yang paling mudah gitu ya di awal, tapi menjalankannya yang tidak ya. Kemudian kualifikasi, persyaratan ya, sertifikasi, project ya, hambatan lulus dan segala macam ya. Nah, tadi kalau terinfo dari Mutia lumayan banyak ya yang ikut sertifikasi internasional. Nah, Anda harus mau berjibaku ya. Tentu harus mempersiapkan lebih karena referensinya kan dari luar semua ya, dari berbahasa Inggris misalnya ya, kemudian juga standarnya standar internasional ya, tingkat kesulitannya juga lebih tinggi ya, diawasi dengan ketat ya. Anda nggak boleh terlihat dalam tanda kutip berbuat curang gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, biaya dan waktu ya. Untuk BNSP sudah di-share ya. BNSP rata-rata 8 dengan 8 ya. 800 itu untuk pelatihannya. 3 hari ya kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat lagi. Kemudian ya, ya pelatihannya 3 hari ya online dengan sertifikasinya 1 hari. Jadi total 4 hari. Seperti itu gitu. Kalau untuk studi grup ya, kita asumsikan mirip juga, tetapi kita tidak berturut-turut seperti pelatihan ya, melainkan kita langsung ya cicil dari sekarang. Oleh karena itu ke Rama, Mutia ya, Naswa dan kawan-kawan itu langsung dimulai ya, langsung dimulai di minggu depan ya, yang sudah terdaftar, mulai registrasi, kemudian nanti dibantu ya oleh staf saya, Bu Lydia ya, untuk bisa registrasi pakai kartu kredit ya. Kalau Anda yang sudah punya kartu kredit atau punya kartu kredit orang tuanya, ya silakan bisa transaksi sendiri ya. Atau kalau mau dibantu ya tinggal bilang aja ya. Nanti dibantu di daftarkan ya dengan sejumlah rupiah tertentu pakai kurs yang berlaku di Indonesia ya di bank tersebut. Itu kurang lebih ya untuk skema sertifikasi. Nah, bentar ya. Kemarin itu sudah sempat dibuka. Kita selesaikan dulu sedikit ya. Nah, ini tugas individu sudah ya. Sudah dijelaskan kemarin. Waktu pengerjaan 1 minggu. Kemudian sekian dan terima kasih. Yes.
Oke, saatnya kita diskusi ya. Kita diskusikan progres masing-masing seperti apa. Kemudian saya juga sambil cek recheck ya, kira-kira seperti apa dari semuanya. Mhm. Nah, saya buka dulu ya. Untuk yang BNSP kira-kira sudah clear? Mungkin bisa share share ini dulu ya, share tips and tricks ya dari teman-teman yang sudah lulus di awal. Ada Dio di sini ya. Kemudian juga ada Laras ya, Laras juga bimbingan saya. Kemudian ada siapa Nafila ya? Betul ya, Dio ya. Seperti itu. Iya betul Pak. Hmm. Silakan kalian bertiga on cam dulu deh, sharing ke teman-temannya gimana kalian ceritanya bisa mendapatkan beasiswa ini ya, Telkomsel, kemudian bagaimana bisa memilih ya ITIL, kemudian apa saja yang dipelajari di sana, kemudian tips and tricksnya supaya lulus ya. Karena ITIL mirip dengan COVID ya, nanti itu satu padanan sebetulnya ya. Nah, jadi Anda yang nanti mau COVID itu bisa melihat ya apa yang juga di prepare ya oleh teman-teman ITIL sebelumnya ya, Dio dan kawan-kawan. Variasi juga. Oke, ya silakan. Kalau Laras ada nggak Dio sekarang? Eh seharusnya ada Pak. Seharusnya ada Pak. Udah Hmm. lengkap kok Pak di sini. Ya, Laras, ada nggak Laras? Hadir, Pak. Oke ya. Kalau Nafila ada nggak Nafila? Nafila boleh langsung unmic aja nak. Nah, Ila. silakan. Saya minta ya, ayo kita biasakan berbagi ya. Biasakan sharing knowledge, sharing experience dengan teman-teman ya, supaya kita sama-sama maju ya. Seperti itu. Kira-kira kemarin seperti apa prosesnya ya, kemudian juga tips and tricksnya seperti apa ya. Karena nanti teman-teman yang di BNSC kurang lebih juga mirip ya, yang di ISAKA ya, COVID dan juga CIT ya mirip juga ya. Paling perbedaannya ada aspek teknisnya kalau yang di CIT ya, sedikit seperti itu. Gitu. Silakan dari Dio dulu deh, nanti di ini rame-rame sama teman-teman ya, Nafila dan Oke juga oke. Boleh boleh Pak. Ras ya. Silakan. Mm-mm. Oke, thank you so much Pak Rahmat atas platform yang diberikan. Jadi mungkin untuk sharing-sharing dikit, awalnya itu memang dari untuk mahasiswa yang dapat menerima beasiswa Ikatan Dinas Telkomsel itu diberikan dukungan dari beasiswa tersebut untuk mengikuti pelatihannya sendiri. Nah, dari awal itu memang kita sudah di breakdown, didukung juga dari Prodi, diarahkan sama Pak Taufik, dan kita diberikan pilihan-pilihan. Ada yang mengambil Certified Ethical Hacker, ada juga yang mengambil Data Analyst, ada juga yang mengambil bagian ITIL, ITIL 4. Nah, Mm-mm. kalau dari ITIL 4 ini, kita dibantu trainingnya dari namanya Sapiens. Nah, Mm-mm. Sapiens ini itu suatu institusi, bukan institusi ya, apa ya? Lebih ke Pelatihan suatu bukan? tempat pelatihan yang memang benar-benar di breakdown. Nah, itu kan trainingnya itu berdasarkan di Singapura. Jadi kita tuh sebenarnya kita dapat dua option. Antara langsung datang ke Singapurnya, itu ada di Orchard Road kalau nggak salah, atau bisa juga dilaksanakan secara online. Karena ke Hmm. Singapura juga lumayan makan biaya ya Pak. Jadi dari Hmm. saya, Larasati, dan Ila juga ngambilnya online aja. Dan di kelas Ya. itu pun sangat open ya guys. Jadi kalau misalkan dalam sesi question and answer-nya itu nggak kaku gitu. Jadi ada banyak discussion-nya. Sama kayak cara ngajarnya mirip dengan Pak Rahmat. Jadi open to discussion, kita bisa belajar apapun. Dan yang paling saya suka itu ada banyak real case tadi gitu. Banyak mengambil contoh dari Grab, contoh dari Gojek, dan perusahaan-perusahaan lainnya sebagai contoh. Jadi nggak cuman sekedar teorinya doang dapat, tapi ada juga, oh ternyata pengimplementasian secara realnya ada di perusahaan-perusahaan ini. Keep in mind kalau misalkan di kelas itu nggak cuman orang Indonesia, ada juga dari Thailand, ada juga dari East Timor, ada juga dari negara lain yang makanya untuk perusahaannya juga harus perusahaan yang go international dan dengan Hmm. bangga ternyata Gojek juga sudah go international Pak gitu. Udah Iya. sering kali menjadi contoh gitu.
Nah, selain itu, untuk kelasnya sendiri itu it lasts for 3 hari. Tiga Hmm. hari itu di breakdown dan menurut saya yang paling challenging itu memahami mengenai ITIL practices-nya. Soalnya dari ITIL ini sebenarnya practices-nya lumayan banyak ya, Pak. Cuman dari situ karena foundation kita difokuskan ke sekitar 4 atau 5 practices kalau nggak salah. Dan dari practices itu benar-benar di breakdown dari misalkan contoh salah satu itu change management, ada juga tentang SLA, service level agreement. Nah itu tuh benar-benar dibahas dan nggak cuman dipelajari secara teori, tapi yang tadi saya bilang itu ada contoh-contoh realnya gitu. Nah untuk sertifikasinya sendiri, examnya itu dilakukan dalam proses online proctoring, alias Hmm. nanti pas ujiannya itu semua dalam full English, full bahasa Inggris, dan itu MCQ atau multiple choice question. Nah, Lewat dalam proses platform apa penyelenggaranya? PSI atau oh ya, penyelenggaranya PeopleCert. PeopleCert ya? Iya, itu salah PeopleCert satu. itu udah eh, kerjasama bareng sama Axelos Ya. dan dalam proses examnya itu bisa dibilang lumayan ketat ya Pak pemeriksaannya. Soalnya harus diperiksa juga di sekitarnya kayak gimana. Mirip kalau misalkan teman-teman di sini udah pernah ngambil EPRT, proses pemeriksaannya 11-12 lah ya untuk pemeriksaannya gitu. Jadi ada proses yang lumayan ketat dan untuk pengerjaannya seperti exam pada umumnya sih Pak. Jadi uh, tinggal pilih salah satu jawabannya dan kalau misalkan tips and tricks dari saya sendiri, mungkin teman-teman di sini kalau misalkan ada yang interested untuk ngambil ITIL ataupun exam yang mirip, sering-seringlah berlatih gitu. Karena banyak banget sebenarnya referensi dari internet ataupun dari tempat training atau mungkin di sini ada study group yang udah mengumpulkan soal-soalnya. Itu tuh soal-soalnya bisa dibilang lumayan mirip dan kalau misalkan sudah dibiasakan dengan tipe-tipe soalnya, it's more likely untuk mendapatkan perfect score atau skor yang bagus gitu. Jadi mungkin dari saya itu aja Pak. Good luck to everyone here yang mau ngambil sertifikasi apapun itu dan yakin kalau misalkan ya it's gonna be fine guys. Kayak nggak setegang yang kalian pikir. Mungkin untuk beberapa orang yang khawatir. Gitu aja. Ya, Thank you kasih Pak. ya. Yuk, Nafila, silakan. Share-nya gimana nih, Nafila, pengalamannya kemarin? Ada tips tambahannya dari Dio? Baik. Nah, sebetulnya dari apa yang sudah disampaikan sama Dio tadi sudah cover semuanya ya, Pak. Semuanya udah disampaikan kayak kemarin gimana trainingnya, trainernya juga sangat open, sangat eh, mau tanya gitu buat kalau misalkan ada pertanyaan di tengah penjelasan pun sangat open langsung didiskusikan di tempat dan para eh, mahasiswa lain gitu. Maksudnya orang-orang yang juga ikut Ya, trainingnya itu juga interaktif kan? dimintain pendapat ya betul terkait Hmm. pertanyaan salah satu teman misalkan ada yang bertanya gitu. Ya, Nah, ya. Hmm. untuk trainingnya kemarin kebetulan 3 hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu Hmm. kemudian untuk take examnya itu Waktu Singapura ya, lebih awal ya, iya betul. Tapi kalau misalkan Jakarta dan Singapura kemungkinan cuma bedanya 2 jam gitu ya Pak. Jadi 2 jam. ya Satu lah nggak rasanya. 1 jam, Tuh, nggak tuh. terlalu terasa Beda 7 jam. perbedaannya. Alhamdulillahnya ya gitu. Jadi cukup lancar alhamdulillah. Passing Kemudian grade-nya untuk kemarin berapa kalau ITIL sekarang? kenapa Bapak? Passing grade-nya untuk lulus dari 100% itu harus bisa menjawab berapa persen? Passing grade-nya 65 Alhamdulillah seingat ya. saya. Hmm. Jadi 28 dari 40 soal. Ya, Itu wajib ya. terlewati. Ini sama 28 ya. dari Jadi 6. teman-teman dari Nafila barusan ya passing grade 65%. Ini sama persis juga dengan COVID ya. COVID dan juga CET ya untuk yang fundamental 4 stream tadi juga sama-sama 65% ya. Cuman mungkin nanti perbedaannya kalau yang CET itu ada prakteknya ya menggunakan simulator di dalam virtual mesin. Seperti itu aja. Nah, kemudian ada lagi dari Nafila. Nanti Laras nih penutup nih. Laras nambah apa lagi nih? Dari saya cukup, Pak. Terima Cukup? kasih. Oke ya. Nah kalian karena sudah beres duluan ya, berarti nanti langsung saja ya persiapan supaya
bisa masuk ke fase berikutnya ya untuk group work ya. Kemudian kalian bikin satu grup sendiri kan? Seperti itu ya. Iya, betul, Heeh. Pak. Iya. Jadi nanti silakan bisa langsung mulai kalau yang sudah terbentuk ya untuk bisa grup work karena sertifikatnya udah dapet sehingga bisa lebih duluan juga ya untuk sharing sessionnya ya seperti itu. Laras, ayo Laras sharing ke teman-temannya ya. Silakan Iya, Laras. mungkin mohon maaf Pak, saya off cam karena kendala jaringan. Ya. Mungkin nggak jauh sih sama yang diceritain sama Dio sama Ila juga. Dari trainernya sendiri sangat support kalau kayak kita misalnya ada pertanyaan di luar dari jam pembelajaran itu, kita bisa nanya sama trainernya. Waktu itu Mister Wee, kita bisa nanya lewat WhatsApp ataupun emailnya kalau ada Ya. yang nggak ngerti. Terus dari tempat trainer juga tuh kalau ITIL tuh dapat kayak tips and trick untuk belajar gitu. Jadi ada video dan juga ada mind mapnya. Jadi itu udah mencakup overall dari semua soal yang ada di hari hanya juga. Terus ya paling soal-soalnya juga karena tiap attempt soal itu soal-soalnya berbeda. Jadi ya banyak latihan aja sih karena eh, Latihan. tipe soalnya sama semua gitu, Pak. Ya, mirip-mirip lah ya. Iya, Gitu. betul. Mm-mm. Jadi nanti untuk latihan di studi grup juga sama ya, walaupun tentu itu tidak disebut sebagai pelatihan, karena kalau studi grup kan lebih ini ya, lebih bersifat saling bantu satu sama lain ya. Ada mentor nanti yang akan memfasilitasi, at least berbagi tips and tricks ya, dan nanti apa saja yang akan dihadapin. Kemudian setiap sesinya ya, tidak seperti pelatihan yang akan berturut-turut gitu ya, karena kalau pendekatan studi grup kan lebih mandiri ya, sehingga tentu ada waktu dulu untuk belajar gitu ya. Jangan bawa otak kosong gitu ya. Anda belajar dulu, dikasih dulu ini pembekalan, kemudian nanti ketemu ya, kemudian nanti mentornya berbagi ya, kemudian dari situ saling mendiskusikan ya, apa saja yang dipahamin, apa saja yang nggak dimengerti gitu ya, bisa ditanyakan, didiskusikan di sana. Dan nanti saya akan bantu dengan ini ya, dengan LMS ya. Jadi saya siapkan nanti tipikal soal yang Anda bisa pakai ya untuk latihan ya. Nah, setiap meeting nanti kita usahakan ya untuk bisa latihan. Nah, kemudian dipantau nanti hasilnya seperti apa ya. Dan di situ itu simulasi ya. Walaupun tidak pakai remote proctor diawasi betulan gitu ya, tapi minimal kalian bisa on cam kayak lagi UTS lah misalnya gitu ya. Nah, kalian perlihatkan kondisi aman gitu kan, karena nanti di dalam ujian realnya juga seperti itu, gitu ya, seperti yang tadi diceritakan oleh Dio ya, Ila dan juga Laras. Ada remote proctor yang cukup ketat ya, nggak boleh terlihat ada alat komunikasi gitu ya, nggak boleh berdekatan dengan handphone ya, nggak boleh terlihat pakai apa misalnya ya, earphone gitu ya. Kemudian ya kamera itu diminta untuk diputar ya di ruangan kita harus tertutup ya, harus apa istilahnya terproteksi, tidak ada komunikasi dengan yang lain gitu ya. Termasuk meja juga harus clean ya, namanya clean desk policy ya. Kolong meja diperlihatkan gitu ya. Kemudian semua surrounding dari si kamar kita ya itu juga diperlihatkan. Satu hal yang challenging itu adalah infrastruktur ya. Nah, jadi nanti Anda harus hati-hati ya untuk yang remote proctor ya, terutama supaya tidak putus jaringan. Nah, ini dia ya. Nah, in case kalau nanti terjadi sesuatu ya, jaringannya kurang stabil, maka riskan ya. Kalian harus pastikan dulu kalian berada pada bandwidth yang cukup luas ya. Dan biasanya seperti PeopleSet yang tadi Dio ceritakan ya. Kemudian kalau dari ISAKA kerjasamanya dengan PSI ya, PSI, itu dia punya platformnya ya untuk mengakses ya. Jadi semacam browser khusus ya, di mana kalau kita pakai browser tersebut, maka bisa dikontrol secara remote fully ya oleh si remote proctornya ya. Nanti dia bisa ngetahuin semua yang kita jalanin ya di dalam laptop kita ya. Dan tentu nggak boleh ada ini ya aplikasi-aplikasi yang dilarang gitu ya. Nggak boleh lah buka browser yang lain misalnya ya, connect ke yang lain gitu ya dan segala macamnya seperti itu gitu. Nggak boleh ada jalur-jalur komunikasi, WhatsApp dan segala macamnya.
Nah itu ya kurang lebih ya tips triknya. Mungkin Tentu nanti akan maaf, diperdalam. potong, Pak. Mungkin saya Ya, boleh menambahkan beberapa ya, hal. kan. Untuk teman-teman di sini, kalau misalkan ada yang mau berdiskusi, atau misalkan, let's say, penasaran nih, kira-kira kalau misalkan contoh-contoh soal ITIL yang udah dilakuin dari saya sendiri gimana, boleh Hmm, banget, feel free and don't hesitate to contact ya. ya. Kontak aku sendiri ada di WhatsApp. Kalau misalkan ada yang penasaran juga examnya kayak gimana, Hmm, ataupun mau tahu secara lebih detail, mau lebih kepoin, hmm. don't hesitate, bisa connect juga di LinkedIn, tinggal input nama aku sendiri, atau kalau misalkan teman-teman mau langsung WhatsApp langsung juga nggak apa-apa. I'm free and open 24/7. Itu aja, Pak. Thank you. Ya, Dio ya. Makasih. Nah, bahkan sebetulnya ya, teman-teman yang sudah nanti semakin banyak yang variatif ya sertifikasinya, seperti Dio dan kawan-kawan yang sudah ada tambahan titel di belakang namanya ya, ITIL. Hati-hati nyebutnya ya, karena kalau pakai sebutan konservatif bisa bisa terpeleset gitu ya. Jadi ITIL ya, seperti itu gitu. Nah, ini bisa jadi nanti ya teman-teman dari SAG karena sekarang sudah ada stream baru ya, teman-teman yang sudah certified juga di ITIL ya. Nah, Dio, Ila dan juga Laras nanti siap tuh untuk jadi mentor diundang ya sama teman-teman SAG ke depan ya untuk berbagi ya trik and trik, kemudian juga ada latihan soal dan segala macamnya kayak gitu. Bisa ya Dio ya nanti ya ke depan nih sama Ila dan juga yang lain-lainnya sama Laras juga ya. Jadi kita makin banyak nanti studi group yang bisa diselenggarakan ya, saling bantu untuk mengambil kompetensi yang sesuai dengan peminatannya masing-masing ya. Karena event di dalam SAG sekalipun juga variasinya banyak ya, seperti itu gitu. Itu ya kurang lebih. Baik. Makasih sharingnya ya Dio, Ila dan juga Laras ya. Sekarang kita lanjut ya. Apalagi yang kita bisa cek ya sini. Silakan kalau ada teman-teman yang mau diskusi ya. Saya coba cek sama aja ya. Wah ini Bila sama Prima bareng lagi? Karena memang ini ya lagi atau memang tinggalnya bareng. Stabil, Prima. Kalau Naswa gimana Naswa nih? Terlihat di sudut saya nih. Silakan Akzan, ayo Zan, diskusi Zan, ayo. Ya, Pak, izin bertanya, Pak. Mungkin balik lagi ke pertanyaan yang minggu lalu, Pak, mengenai. Jadi saya ada interest dan juga memang mengambil TA-nya itu topiknya mengenai arsitektur security. Untuk Ya, sekarang ini di topik TA saya itu menggunakan dari pendekatan Microsoft yaitu Stride gitu, Pak, untuk memetakan threat modeling dan arsitekturnya. ya, Nah, ya. kemudian saya tuh kemarin masih ada bingung, ragu-ragu untuk mengambil sertifikasinya apa gitu, Pak. Dan Ya. kemudian yang setelah saya research kemarin itu Hmm. uh, untuk arsitektur security memang ada beberapa opsi, namun semuanya ada di tingkat advance yang mungkin yang hanya memungkinkan itu saya cuman bisa di Microsoft, itu pun nggak bisa langsung di arsitektur security begitu, Pak. Karena Hmm. untuk saya lihat di sertifikasi yang lain itu persyaratannya itu minimal ada pengalaman kerja 2 tahun ataupun hal-hal administrasi yang nggak mungkin saya lewatin gitu, Pak. Nah, Hmm. jadi untuk yang balik lagi ke pertanyaan saya, yaitu boleh nggak ya Pak kalau misalkan ternyata sertifikasi saya ini fieldnya mungkin agak terlihatnya itu bukan di arsitektur governance gitu Pak. Jadi yang kemarin saya cantumkan di sheet Hmm. itu merupakan sertifikasi prasyarat yang nantinya mungkin bisa digunakan ketika saya ingin mengambil arsitektur security gitu Pak untuk di sertifikasi Microsoft begitu Pak. Ya. Pada saya gini ya, kalau berbicara selama kita punya argumentasi ya, karena kan tadi dasarnya adalah ini merupakan prasyarat ya untuk menuju ke tingkat berikutnya gitu ya. Nah, sekarang yang jadi kendala atau persyaratan lah gitu disebut gitu ya, untuk yang pelatihan fundamentalnya itu adalah bagaimana memastikan bahwa cukup berkualitas kan gitu ya. Misalnya tadi kalau kita ambilnya secara online berarti
dipastikan ya itu bukan sesuatu yang self assessment gitu ya. Kan banyak tuh pelatihan ya online yang sifatnya dia ikut ujian ya, tidak ada yang mengawasin, kemudian bisa diulang-ulang sampai nilai kita ya bagus banget gitu. Nah, nggak bisa seperti itu ya. Kemudian tentu ada mekanisme validasi, standarisasi ya. Kemudian nanti juga levelnya terutama nih ya, Aksan ya, levelnya harus dicek agar memang cukup ya untuk bisa dianggap sebagai level 6 di sini ya. Seperti itu. Gitu. Mm-mm. Iya. Itu mungkin Aksan Eh, mungkin udah kalau untuk di-share nggak pelatihannya seperti apa? Apakah seperti apa teknis dari ininya ya? Kriteria eh, pelatihannya itu mungkin sendiri. kalau pelatihannya dari Microsoft sendiri nggak ada resmi pelatihannya Pak, tapi kalau untuk mekanisme ujiannya, Hmm. kebetulan saya sudah pernah mengikuti salah satu sertifikasi dari Microsoft juga mengenai security, tapi di administrator. Nah itu dia untuk teknisnya itu untuk ujiannya dikasih dua opsi, yaitu bisa online maupun datang langsung. Nah kebetulan karena saya agak ragu dengan infrastruktur ketika ujian online, ketika takutnya jaringannya Apa ya? lag dan lain-lain dan muter Ya. kamera itu PR Hmm. juga buat saya, malas. Nah Betul. akhirnya saya datang waktu itu di tempatnya untuk di Bandung sendiri, ada di dekat Lengkong, itu untuk tempat Nah, ujiannya. Jadi ada lembaga sertifikasi di situ, dan itu katanya eh, itu tuh dia juga salah satu, ya mungkin ketika ada ujian jadi ada orang Microsoft Certification yang datang ke tempat itu untuk hmm. minjem tempat lah istilahnya untuk Ya. ruangan ujiannya gitu Di Pak. mana itu tempatnya? Di Di Lengkong itu di Lengkong di apa nama ininya? Organisasinya ada? di Biologi. kalau tempatnya Biologic sih Pak, di Lengkongnya nama tempatnya Biologic, tapi Ya. Hmm. tapi itu dia bilangnya tetap part of Microsoft sih Pak, cuman tempatnya aja gitu di Bilog, Ya. satu tempatnya. Ya, saya tahu Nah, biologi. Hmm. Hmm. tapi untuk pelatihannya sih dari Microsoft nggak ada sih Pak. Nah, Terus tapi tapi kamu saya yakin planningnya, bisa ini? Kamu nah bisa saya eh, planningnya mau apa? ngambil latihan eksternal gitu Pak, dari kemarin teman ada juga yang ngambil Hmm. sertifikasi Microsoft, dia belajar dari Udemy sendiri gitu Pak, ngambil course-nya. Dan Ya. itu kata dia cukup membantu banget untuk, karena soal terutama di soal latihan sih Pak, bukan di Ya. teorinya, karena saya Ya. perlu soal latihannya gitu Pak. Ya, makasih Aksan. Jadi intinya Ya gini, Pak. teman-teman ya, pendekatan yang Aksan lakukan sebetulnya udah pas ya. Ketika kita punya opsi yang lain sesuai dengan minat kita, maka Anda nanti pastikan ya bahwa secara levelnya memadai gitu ya untuk level S1, kemudian secara kaitan dengan peminatan juga harus bisa dijustifikasi gitu ya, bahwa kita memang itu mengarah kepada yang kita targetkan. Kemudian tentu kalau remote ya, maka tentu harus dipastikan juga ya mekanisme validasinya ya dengan remote proctor ya untuk memastikan kualitas ya sehingga meyakinkan hasilnya itu betul sesuai dengan kualifikasi Anda gitu ya. Dan seperti itu biasanya ya kalau Anda ada kondisi infrastruktur maka tentu kalau itu sistemnya internasional dia biasanya punya afiliasi ya seperti Bilogic misalnya ya. Inixindo gitu ya atau di LSP bisa jadi ya itu juga ada yang menyelenggarakan yang internasional saya nggak tahu juga ya kalau ini tapi kalau Bilogic tahu ya Inixindo bisa juga di misalnya apa tuh ITGID ya itu teman-teman saya semua juga sebetulnya ya seperti itu gitu silakan ya di follow up nah kemudian pelatihannya ya digantikan ya dengan pelatihan mandiri boleh ya, seperti misalnya Udemy, Coursera gitu ya. Dan tentu kalian harus ada investasi juga ya pastinya ya untuk mendaftar di persiapan mandiri itu gitu. Nah, kemudian lakukan ya secara bertahap persiapannya seperti Anda studi grup gitu ya. Kemudian kalau ternyata ya Akzan ada teman-teman juga ya yang memang juga berminat yang sama seperti Akzan, ajakin juga bisa bareng-bareng rame-rame ya bikin studi grup mandiri gitu ya. Seperti itu. Itu paling ya untuk teman-teman yang lain yang juga punya minat untuk mengambil sertifikasi yang di luar dari apa yang di-provide ya secara langsung fasilitasnya ya. Baik itu
yang internasional maupun yang lokal dari BNSP seperti itu. Ada lagi, silakan, lagi yang lain. Oke, Mutia mungkin bisa share ya dari hampir 50 orang atau malah lebih tadi kalau dijumlah CET dengan COVID. Itu semuanya ada di kelas kita nggak? Atau ada juga dari kelas SAG 2? Kalau kelas SAG-nya ada dari SAG 2 juga, Pak. Ya. Mhm. Dan di total dari dua dua study group itu mencapai 67 di Oh, dua baik study ya. Mhm. group. Mhm. Lalu mungkin saya izin share aja. Boleh, boleh. Yuk, biar kita tahu juga. Terus nanti saya mau tanya juga ke teman-teman yang daftar ya di dua studi grup ini. Kemudian juga untuk yang di luar grup juga ya, milih apa yang di BNSP berarti pilihannya ya. Atau misalnya bisa jadi kayak Aksan kasusnya ya, spesifik ya, mau ngambil tertentu, tentu perlu divalidasi satu-satu ya, apakah memang oke atau tidak ya. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba saya sudah certified gitu, terus belum ada konsultasi dengan dosennya gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Lebih baik dari awal sampaikan kayak gimana, ada approval ya oke silakan itu setara ya dan oke untuk bisa difasilitasi ya. Karena kalau enggak nanti bisa ini ya terkendala ya, misalnya anda harus ngambil beberapa karena pelatihannya terlalu fundamental, basic banget ya, sehingga mau nggak mau harus ditambah-tambah ya, basic, basic, basic beberapa sehingga dianggap memadai untuk eh, bebannya sama dengan yang mengambil level intermediate ya, seperti itu kurang lebih. Silakan, silakan di share screen, Mutia ya. Saya izin share ya, Pak. Mm-mm. Nah, ini untuk yang CT-nya, Pak, sudah ada 34 jawaban. Eh, dan kelasnya itu ada beberapa yang dari, bahkan ada sampai dari Prodi TI, Pak. Untuk peminatannya juga mayoritas dari SAG. Sini ada nomor telepon WhatsApp-nya. Lalu untuk di COVID-nya itu sendiri ada 33 jawaban dari sistem informasi, Pak. Ada juga yang dari SAG 2 dari kelas Oh lain. itu ada asal kelas ya dan juga ada kelas SAG-nya ya. Iya, Pak. Nah, nggak kelihatan dia SAG 1 SAG 2-nya ya. Eh, Ada kalau Alfian. sekarang banyaknya yang dari kelas induknya sih, Pak. Yang Hmm. 45 Oh, ya. kemarin nggak ini ya. Pada saat ngisi itu em, belum masuk ya pilihan apakah dari SAG 1 atau 2-nya ya. Iya, Kelas Pak. asal aja ya ininya ya, opsinya ya. Iya, Pak. Oke. Ya ini ada dari luar SAG juga ya. Iya, Hmm. Pak. Ada yang dari kelas lagi. Dari AIM, ada Emang juga yang dari AIS. Manris itu ya SAG. Sistem arsitektur SAG juga ya. Ini yang AIM apa digital bisnis ya? Ada ya? Emang ada peminatan digital bisnis? Mungkin dari peminatan lab AISD kalau nggak salah, Pak. Saya kurang. Gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ya udah. Ini untuk yang COVID ya. Kemudian yang lainnya, yang Yang emergency. kelasnya masih sama, Pak, dari kelas induk juga, Pak. Aha. Oh ini sama ya. Oke, kelas asalnya SAG ya. Ya, nanti kita cek lagi ya. Maksudnya ini ada beberapa yang ngisinya ngisi bebas gitu ya, peminatannya ya. Nggak di checklist ya. Jadinya dia bisa Iya. nulis apapun ya. Hmm. Oke. Eh, Kalau bikin form itu biasanya kalau mau lebih aman ya, dibuat ini sih apa, dibatasin gitu ya. Kalau memang pilihannya cuma 5 ya udah 5 aja deh, jangan sampai nulis lagi gitu ya. Jadi biar lebih jelas. It's okay ya, toh ini kan cuman ini aja ya, registrasi apa.
Jadi ya follow up-nya ya, Mutia dan tim tolong buat grup ya, grup WhatsApp khusus untuk emerging maupun juga untuk COVID ya. Kemudian nanti kita akan memulai ya, kita akan mulai apa istilahnya, studi grupnya ya di minggu depan ya, di Sabtu depan ya. Kita alokasikan waktunya. Untuk yang COVID silakan diatur ya. Mungkin dibuat serial aja barangkali gitu ya, biar nanti saya juga bisa sewaktu-waktu hadir untuk yang COVID ya. Seperti itu. Tapi saya harapkan bisa lebih aktif teman-teman yang di mentornya ya. Karena kan sudah banyak mentornya ya. Yang kemarin lulus itu udah puluhan ya di semester yang lalu. Juga bisa di tahun yang lalu ya. Dan bisa juga manggil yang lebih senior lagi ya. Seperti itu gitu ya. Memang dulu lulusan dari studi grup SAG ya. Seperti itu, ISG tell you ya. Kemudian untuk yang CET karena di Indonesia baru saya satu-satunya yang certified ya. Nah, tentu saya nanti akan bantu langsung ya. Em, kita akan mulai di next week ya untuk persiapannya. Targetnya ya kita seminggu sekali kita ini ya ketemuan, kemudian nanti akan ada latihan soal gitu ya. Kemudian bagi yang khusus ya, bagi yang oh ya, proses ininya ya, registrasi administrasinya nanti kita bicarakan di grup WhatsApp masing-masing ya. Jadi Mutia tolong buat grup WhatsApp khusus untuk yang tadi ya, kedua stream tadi. Kemudian nanti proses registrasi akan langsung di sana ya, dan nanti akan ada tim ini ya, staf saya yang juga bisa bantu untuk proses registrasi supaya memudahkan ya, seperti itu. Gitu. Itu paling ya. Nah, ini nanti dibuat ya, kan bisa diekspor ya, Excel-nya ya, ada daftar namanya. Nah, kemudian nanti, nah ini dia ya. Nah, kemudian diharapkan ya untuk semuanya, untuk proses berikutnya ya, yang join studi group ini, itu bisa membuat akun ISAKA masing-masing ya. Pakai email masing-masing, buat di sana. Kemudian nanti kita ini ya, kita collect ya. Nanti tolong ya Mutia dan tim itu bisa mengkolek ya nama akun dari masing-masing ya, dan juga pakai password sementara ya. Password sementaranya Japri saja gitu ya. Nanti di list secara konfidensial ya, jangan terbuka. Kemudian akan dibantu registerkan karena setiap orang ini harus ditransaksikan ya, kecuali yang memang sudah bisa transaksi sendiri. Kalau mau praktis ya dibantu saja ya, supaya nanti bisa disamakan prosesnya dengan teman-teman yang lain. Jadi tahapan pertama adalah mendaftarkan membership ISAKA-nya dulu karena ada diskon fasilitas dari situ ya. Ada diskon 50% kalau Anda member ISAKA secara student gitu ya. Kemudian besarannya 25 US dollar ya. Jadi nanti kita lihat ya, satu transaksi 25 US dollarnya itu kira-kira berapa. Kemudian nanti kita coba transaksikan dan akan ketahuan ya berapanya sebetulnya ya. Nanti kita akan kumpulkan rupiahnya ya, kemudian kita akan bayarkan ke itu ya, ke online ya dari ISAKA tadi seperti itu. Nah, proses berikutnya adalah pendaftaran exam-nya ya. Kalau Anda sudah membership berarti Anda bisa kan ya, berhak untuk mendaftarkan exam-nya ya sesuai dengan pilihan masing-masing, baik itu COVID ya maupun pas 4 stream ya dari CET tadi ya. Dan Anda kalau punya keluangan resources ya, Anda mau gabung-gabung di beberapa pelatihan, mau yang internasional juga ngambil yang lokal, silakan ya. Silakan. Semakin banyak sertifikasi kan juga akan meningkatkan ini ya daya tawar Anda. Misalnya gini, Anda pengen kombinasi ya COVID dengan BNSP, ngambil apa? Boleh gitu ya. Kemudian COVID dengan CET boleh gitu ya. Cuman memang hati-hati ya karena kan butuh waktu untuk paham, sementara waktunya kan mepet gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak ya seperti itu. At least 2 juga bisa gitu ya. Tapi pastikan Anda punya waktu yang luang untuk belajar keduanya gitu ya.
Itu aja sih ya, karena kemarin sempat ada yang nanya ya, boleh nggak ngambil juga yang lokal gitu ya, sama yang internasional. Ya selama Anda punya kemampuan secara finansial gitu ya, dan juga punya waktu yang cukup luang untuk bisa belajar keduanya karena dilakukan pada waktu yang sama gitu ya. Jadi hati-hati persiapan seperti itu. Itu ya, Mutia. Jadi tolong buat grup, kemudian nanti silakan masing-masing buat student, sorry, apa namanya, akun ya, akun di isaka.org. Kemudian mungkin inilah tim SAG ya, tim lab itu kasih inilah contoh ya, bagaimana membuat akun ya, di screenshot. Kemudian nanti dibagi ke teman-teman ini ya, di-share ke grup WhatsApp-nya supaya nggak ada yang salah ya. Kemudian nanti didaftarin ininya ya, akunnya, nama akunnya apa, kemudian password sementaranya apa. Nah, nanti akan dibantu akses oleh staf administrasi ya untuk mentransaksikan rupiahnya ke dalam dolar ya, karena satuannya di dalam dolar. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, itu bertahap. Nah, ada syaratnya yaitu Anda nanti yang terdaftar di sini harus menyiapkan transkrip ya. Dan harus kelihatan Anda aktif di KSM ya, KSM. Dan di KSM itu pastikan Anda aktif di semester ini, kemudian Anda juga punya target ya, kapan selesai gitu ya untuk membership studentnya gitu ya, sehingga nanti diinput di sistem ya oleh staff untuk itu gitu ya, untuk diregisterkan. Jadi butuh waktu ya. Pertama validasi student dulu karena dia ISAKA akan memastikan bahwa Anda betul-betul student ya. Makanya siapkan ini KSM dan juga ininya ya. Kalau ada tambahan bukti yang lain silakan ya. Kalau transkrip mungkin terlalu panjang ya, minimal KSM lah. Ya cobain KSM sama target kelulusan kan ya, target misalnya 1 tahun ke depan gitu ya. Sehingga Anda punya hak untuk menjadi student member selama 1 tahun ke depan setidaknya ya. Seperti itu. Itu ya. Nah, baru setelah nanti di-approve oleh ISAKA ya dan valid ya sebagai student member, baru nanti ditransaksikan untuk yang COVID maupun juga yang CET-nya ya, seperti itu. Gitu. Nah, dari situ baru kita bisa masuk ya ke apa akun masing-masing ya, seperti itu. Dan khusus untuk yang CET karena nanti akan ada lab work-nya ya, maka untuk setiap stream nanti perlu patungan ya untuk membeli ya lisensi 1 tahun ke depan ya untuk lab work-nya ya, untuk lab work-nya itu bisa dipakai latihan bergantian ya. Nah, nanti ada salah satu ya dari setiap stream ya, misalnya untuk stream AI nanti siapa yang user yang akan ditempelkan lab work-nya gitu ya, pilih salah satu user. Kemudian user tersebut nanti berarti dipakai ya bergantian ya untuk bisa mengakses labbooknya seperti itu gitu. Daripada Anda beli satu-satu semua ya kan akan jadi sangat pricey banget ya kalau setiap orang punya akses satu-satu. Setidaknya punya perwakilan satu. Kalau ada yang pengen privasi itu ya, pengen sendiri labbooknya ya terserah gitu ya. Tetapi saran saya bisa bersama-sama gitu. Itu mungkin Mutia ya. Udah cukup clear ya follow up berikutnya ya. Baik, Pak, sudah cukup clear. Ya, Berarti untuk transaksi nanti saya koordinasi dengan Bapak ya. atau Nah, ke Bu nanti di Dian? grup itu aja ya. Nanti di grup akan ada Oh, koordinasi baik, Pak. ya. Kemudian nanti kita bisa japrian juga ya. Nanti akan ada yang bantuin ya. Baik, Pak. Ya, namanya Bu Lydia nanti bantuin. Oke, ada pertanyaan kira-kira dari yang lain? Untuk yang BNSP tadi sudah clear ya. Untuk yang BNSP itu diselenggarakannya secara serentak ya untuk semua stream di bulan Oktober akhir ya. Tanggal berapa tadi 27 kalau nggak salah ya. Seperti itu. Eh, ya, 21 ya sampai 27 itu di minggu itu ya. Berarti ada kemungkinan beda-beda setiap streamnya ya. Kemudian ada nanti informasi berikutnya ya untuk proses pendaftaran dan pembayaran ya. Nanti di tanggal 7 kita mulai prosesi registrasi. Yang sama juga seperti yang barusan. Sementara itu ya nanti informasi awalnya. Sekarang ada pertanyaan nggak? Silakan. Sambil saya siapkan ininya ya. Sambil saya siapkan
absennya ya. Bentar, my tell you. Rama, ada pertanyaan nggak, Rama? Belum ada Pak untuk saat ini Pak. Udah cukup clear ya tadi ya penjelasannya ya. Sudah Pak, sudah cukup. Namun yang terkait ISAKA nanti dari kami untuk Eh, registrasinya dicoba dulu Pak untuk salah satu aslep mungkin. ya, ya. Oke, sip ya. Buat akunnya ya, tapi nanti registrasi kan bisa dibantu ya, karena kan butuh transaksi ini online nanti ya untuk kalau sudah ada akun baru bisa ditransaksikan. Oke, gitu aja. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih. Oke, saya buat berita acara dulu ya. Habis baterainya. Hmm, oke. Nah, ini habis baterainya. Cuk. Anda siap-siap ya aplikasi MyTelU-nya ya. Hari Sabtu pelatihan dan sertifikasi. Ya, ya, ini dia ya. Saya harus gabung ke Zoom-nya ya, sebentar. Aduh. Oke, sebentar ya.
Oke, linknya udah di-share ya. Silakan ini didaftarkan presensinya. Waktunya 11 menit lagi tuh ya. Silakan. Saya mau ke belakang dulu sebentar.
Oke, ya Sabil Prima belum bisa on mic ya, belum prepare untuk tampil ya. Oke, ya, saya cek lagi ya. Terakhir, tadi ada info dari Mutia. 4 menit lagi ya, masih bisa. Hmm, tambah minggu ketiga ya, minggu tiga. Hmm, ya. Oke, recordingnya saya close dulu ya, biar nggak terlalu panjang videonya.